Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu Asesor, perkenalkan, nama saya Ignatius Ile MPD, Jabatan Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Lembata. Kepada Bapak Ibu Asesor, akan saya sampaikan potensi budaya lokal yang ada di Kabupaten Lembata, secara khusus salah satu ritual yang terkenal di Desa Lusilame, yakni ritus tun keluarga atau dalam bahasa Indonesia ritus bakar jagung muda. Sebelum kita akan mengikuti ritus ini, video berikut ini juga akan menampilkan cuplikan tentang potensi Desa Lusilame sebagai destinasi budaya, dan akan kita simak bersama-sama dalam video berikut ini. Desa Lusilame merupakan salah satu desa di Kecamatan Atadei. Secara topografi, desa ini berada di atas bukit yang diapiti oleh beberapa bukit yang membentang, disertai dengan hutan tua yang berada di tengah kampung. Di sana juga berdiri sebuah gereja dengan arsitek modern, dan desa ini semakin mempesona karena dari ketinggian desa ini kita dapat melihat pemandangan Laut Sau dengan deburan ombak yang samar-samar disertai dengan gunung Labelekan yang menjulang tinggi. Secara struktur budaya, desa ini terdiri atas 12 suku. Secara budaya, masyarakat setempat masih memegang teguh kepercayaan melalui ritus-ritus budaya yang menjadi kekhasan suku, dan keyakinan inilah yang menjadi cerminan kekayaan dan kekuatan budaya lokal yang masih sangat kuat. Aneka ritus inilah yang oleh pemerintah Kabupaten Lembata melalui keputusan Bupati Lembata nomor 191 tahun 2021 telah menetapkan Desa Lusilame sebagai salah satu desa budaya di Kabupaten Lembata. Salah satu ritus yang sangat terkenal karena rutin dilaksanakan setiap tahun adalah upacara tun keluarga atau bakar jagung muda. Inti dari ritus ini adalah syukur atas panenan selama musim tanam dan panenan yang telah berlalu, entah itu panen yang gagal maupun panen yang sukses. Ritus ini wajib dilaksanakan oleh kedua belah suku dengan urutan suku sebagaimana yang telah ditetapkan oleh lembaga adat dan pemerintah desa. Adapun prosesi adat dalam ritus tun keluarga adalah kepala suku bersama pembantu menyampaikan undangan secara adat dalam bentuk ritus Heburawara, yang artinya penyampaian kepada leluhur bahwa 2 hari ke depan akan diadakan upacara tun keluarga. Bahan yang diperlukan adalah tuak, beras, tembakau, siri, dan pinang. Ritus Heburawara dapat dilihat dalam video berikut ini. Setelah 2 hari berselang, dilakukan upacara tun keluarga. Prosesi ini dimulai dari depan rumah adat karena jagung muda tidak serta-merta dimasukkan dalam rumah adat. Hal ini karena sejak musim hujan tiba dan masyarakat mulai menanam, kepala suku dan pembantunya yang disebut Meituak tidak mengkonsumsi jagung muda, dan jagung muda atau daun-daun hijau dilarang untuk masuk dalam rumah adat karena ini jika dilanggar akan mendatangkan malapetaka. Saatnya ritus tun keluarga dilakukan dengan prosesi di depan rumah adat dengan perlengkapan jagung muda, ikan kering, tuak, sirip pinang, dan kelapa muda. Setelah ritual di depan selesai, semua perlengkapan yang sama dibawa ke dalam rumah dan diletakkan di atas semasbah, sebuah tempat yang diyakini sebagai simbol kehadiran leluhur dalam bentuk tempayan berisi sarung tua yang membungkus gading. Di dalam rumah di atas masbah tersebut, kepala suku bersama Meituak dan segenap keluarga
melakukan seremoni yang intinya memberikan sesajian, meminta izin kepada leluhur agar panenan yang telah dipetik dapat dinikmati bersama. Acara diawali dengan membakar jagung muda sebanyak 7 bulir dan 2 ekor ikan. Setelah jagung matang dibakar, ketua adat mengambil 7 biji jagung, memotong ikan sedikit di bagian ekor, ujung mulut, dan sirip, disatukan dalam tempurung ditambah sedikit tuak, dan disajikan dalam tempayan sebagai mesbah. Secara cara itu dilanjutkan dengan memasak nasi baru dari beras merah hasil panen terbaru. Beras dan ikan tersebut dimasak dalam tungku yang sama saat jagung dibakar, dan setelah dimasak, nasi dan ikan akan disuguhkan di atas kahaler yang terbuat dari anyaman lontar. Setelah ritus ini berakhir, maka jagung muda lainnya yang dibawa oleh masyarakat dapat dibakar dengan bebas di luar rumah. Setelah matang, jagung itu dibagi kepada semua orang yang datang dengan 1 atau 2 potong ikan kering yang telah disiapkan. Acara akan berakhir dengan makan malam bersama. Keesokan harinya, seluruh rangkaian acara tun keluarga akan ditutup dengan mereciki semua orang dengan air kelapa yang telah diletakkan di sekitar mesbah. Air kelapa ini telah dicampur dengan kemiri yang telah dihaluskan sebagai simbol bahwa semua akan mendapat berkat berlimpah dan selalu dalam naungan Tuhan dan leluhur. Kepada Bapak Ibu akan saya sampaikan terkait dengan prosedur tata kerja baru berbasis digital di bagian umum. Bagian umum selama ini melaksanakan tata kelola arsip masih bersifat konvensional. Karena sifatnya konvensional, hal ini sangat rumit dan terkesan lamban. Yang adalah tim kerja saya di bagian umum ini, bahwa pola kerja kearsipan selama ini masih bersifat konvensional seperti yang kita lihat ini. Karena itu saya berusaha untuk bagaimana mengalihkan pola kerja dari konvensional menjadi pola kerja digital, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan diikuti dengan keputusan Menpan RB nomor 697 tentang penggunaan aplikasi Srikandi sebagai aplikasi resmi dalam bidang pemerintahan. Maka saya sudah bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah untuk melakukan pelatihan teknis tentang aplikasi Srikandi, dan saat ini aplikasi Srikandi sudah dapat digunakan oleh perangkat daerah, kurang lebih 10 perangkat daerah yang telah dijadikan sebagai role model. Dan di bagian umum, aplikasi ini juga telah kita gunakan, dan teman ini adalah operator Srikandi di bagian umum. Aplikasi ini diharapkan untuk lebih memudahkan pelayanan di bidang arsip dan pelayanan-pelayanan lainnya yang bersifat digital, diharapkan dapat membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor secara khusus bagian umum supaya lebih simpel dan lebih lincah. Demikian yang disampaikan tentang pola kerja berbasis digital yang telah kami lakukan di bagian umum sekretariat daerah. Kita karya leluhur bangsa, cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Bapak Ibu Asesor, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Asesor bahwa perubahan yang terjadi di tengah masyarakat sesungguhnya menjadi hal yang sangat penting
yang ikut memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja aparatur sipil negara di instansi pemerintahan. Khusus untuk di Kabupaten Lembata, saya sangat tertarik dengan salah satu forum yang disebut dengan FP2L atau Forum Penyelamat Pembangunan Lembata. Kelompok ini sering menyuarakan tentang dugaan potensi korupsi atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pimpinan di perangkat daerah, di mana mereka seolah-olah menjadi jembatan informasi antara pihak APH, dalam hal ini polisi dan kejaksaan. Saya secara pribadi dalam kapasitas sebagai kepala bagian umum sebenarnya melihat ini sebagai satu hal yang positif, karena apa yang disampaikan ini merupakan sebuah wujud perubahan pola pikir di masyarakat. Artinya sudah ada kelompok masyarakat yang terorganisir, yang memiliki pemikiran yang sangat kritis terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di Lembata. Apa yang mereka lakukan adalah wujud perubahan, karena mereka mampu dan berani berpikir soal dugaan potensi korupsi, karena jika korupsi terjadi maka Lembata akan mengalami kerugian yang sangat besar, karena para koruptor akan memperkaya dirinya sendiri. Sementara Kabupaten Lembata masih membutuhkan berbagai modal pembangunan untuk dapat membangun Kabupaten Lembata secara baik. Karena itu, tak berita ini saya jadikan sebagai salah satu informasi untuk bagaimana membangun strategi atau kiat yang lebih bagus supaya tidak terjadi adanya potensi maupun tindakan korupsi di kantor tempat saya bekerja. Tak berita dari forum ini adalah bagian dari kontrol, di mana masyarakat sudah memiliki arah berpikir, di mana masyarakat juga sudah memiliki kemampuan untuk mampu mengontrol pemerintah dalam bingkai forum dimaksud. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan ini, dan saya mohon Bapak Ibu Asesor untuk dapat mengikuti apa yang saya lakukan di bagian umum melalui video-video berikut ini. Baik Bapak Ibu Asesor, saya juga mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Asesor bahwa perubahan masyarakat itu sangat mempengaruhi kinerja kami di bagian umum. Apa yang disampaikan forum FP2L, Forum Penyelamat Pembangunan Lembata yang disebut dengan FP2L, tentang praktek-praktek atau dugaan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, sebenarnya itu dilihat secara positif. Mengapa positif? Karena itu artinya ada kesadaran masyarakat bahwa mereka mampu mengontrol proses pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Apa yang mereka sampaikan, forum ini yang sering berkoar-koar tentang korupsi yang disampaikan di Polres Lembata dan Kejaksaan, itu adalah salah satu bentuk aspirasi yang disampaikan. Aspirasi ini adalah perubahan pola pikir masyarakat, di mana mereka mampu memberikan informasi, meskipun dalam konteks dugaan, tetapi apa yang disampaikan oleh forum ini itu sebenarnya menjadi cambuk bagi pemerintah supaya pemerintah bekerja secara jujur. Apakah FP2L ini bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja di bagian umum? Saya katakan bisa, karena meskipun apa yang disuarakan oleh FP2L itu tidak berkaitan langsung dengan potensi korupsi di bagian umum, tetapi sebagai pimpinan saya menyadari bahwa ini juga
bagian dari pemerintah, sehingga teman-teman pengelola keuangan, teman-teman pengelola barang, teman-teman yang kapasitasnya sebagai PPTK wajib harus saya melakukan pendampingan. Dengan kerja-kerja mereka seperti ini diharapkan mampu mengurangi resiko potensi korupsi yang ada di bagian umum. Karena jika mereka bekerja baik, tidak ada temuan-temuan, itu adalah wujud kinerja yang bagus. Dan wujud kinerja itu salah satunya karena apa yang disuarakan FP2L itu bisa berkontribusi langsung terhadap kinerja aparat bagian umum yang menangani tentang keuangan dan barang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kiranya dengan video ini dapat lebih mengingatkan kami bahwa korupsi tidak boleh terjadi. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu Asesor, korupsi adalah sindrom. Korupsi adalah melemahnya integritas seorang pemimpin dalam upaya mencegah terjadinya tindak korupsi di lingkungan kerja. Sebagai kepala bagian umum, saya menyadari bahwa potensi korupsi di bagian umum pasti ada. Karena itu, upaya-upaya praktis yang saya lakukan di bagian umum adalah: pertama, pendekatan dan penguatan integritas. Pendekatan dan penguatan integritas dilakukan dengan cara pendekatan secara pribadi maupun secara kedinasan terhadap sebuah atau semua yang mengelola keuangan dan barang. Karena itu kepada mereka saya berusaha untuk menjadi panutan sehingga upaya atau niat dalam melakukan korupsi tidak terjadi. Selanjutnya, yang saya lakukan dalam kaitan dengan semua pelayanan publik yang ada di Seta adalah menghadirkan simbol-simbol yang mencegah tidak terjadinya korupsi di lingkungan sekretariat daerah. Di lobi kantor daerah terdapat gambar Bapak Presiden Jokowi sedang mengendarai sepeda. Kenapa gambar ini ada di lobi di pintu besar masuk kantor daerah? Alasannya bukan karena dia seorang presiden, tetapi seorang presiden mengendarai sepeda adalah simbol kesadaran, simbol kesederhanaan seorang pemimpin yang menjadi ciri atau role dari penyeberangan anti korupsi. Korupsi tidak terjadi kalau semua pejabat atau semua aparatur sipil negara hidup dalam kesederhanaan. Selain Bapak Presiden Jokowi yang mengendarai sepeda secara sederhana, ada juga spanduk atau platform yang saya sediakan ini untuk mengingatkan bahwa di lokasi kerja, di tempat kerja ini kita harus melawan yang namanya pungli. Kita harus melawan yang namanya gratifikasi. Semua pelayanan di kantor daerah adalah murni pelayanan publik dan tidak dikenakan biaya. Saya pastikan bahwa areal sekitar ini dalam kantor daerah ini adalah bukan sarang koruptor. Semua yang bekerja di sini adalah semua orang yang benar-benar melayani. Karena prinsipnya adalah korupsi tidak terjadi kalau kita memulai sesuatu yang kecil dari diri kita sendiri. Kita memulai sesuatu yang kecil mulai dari sekarang, karena
berani jujur adalah hebat. Bapak Ibu Asesor, demikian beberapa informasi dalam bentuk wujud kinerja yang telah saya sampaikan, yang telah saya buat melalui cuplikan-cuplikan video terhadap 4 tema yang telah disampaikan oleh panitia kepada kami. Saya berharap informasi ini dapat memperkaya kita semua, terutama dalam membangun sinergi yang lebih bagus untuk bisa menata birokrasi ini secara lebih bagus dan sehat. Akhir kata, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kerjasama kita selama ini, dan semoga kerjasama yang dibangun ini dapat dikembangkan untuk hari-hari berikutnya. Dan untuk memajukan Kabupaten Lembata, kami tetap membutuhkan pendampingan dari Bapak dan Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam hormat dan tetap semangat.